Obedience allows you to control difficult circumstances, while obedience destroys God's plan that God has made for you, because obedience contains blessings and disobedience contains curses. I experienced several times when I didn't want to hear God's voice and I choose to disobey. I ended up having problem after problem until doom and gloom and mental deterioration. I couldn't hear the Holy Spirit speak for 8 months. In my spirit, I felt very dry, cramped like a sheep who got lost. I always remember this incident was more painful if I couldn't feel God's presence than anything in this world. He is the only for hope. But I didn't give up. I kept coming to God, humble myself before God, and finally God forgave me and I could hear the voice of the Holy Spirit speaking again. In the Bible, the prophet who disobeyed was the prophet Jonah. Clearly, the prophet Jonah rebelled against God. We can read in the passage Jonah 2, chapter 1 until 3. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa. The story of the prophet Jonah is fascinating. Similar to me, who wanted to run away from God's call. And God caused a storm on his journey. Then Jonah was thrown into the sea and eaten by a big fish. For 3 days he was in the belly of fish. What makes you disobey God? Don't let us drag on in the rebellion so long that we are no longer sensitive to the voice of the Holy Spirit. I don't know whether you walk with the Holy Spirit or not. I want to tell you that we need to hear the voice of the Holy Spirit, because there are so many voices in this world, both the voices of God's servants, the voices of our hearts, and etc. It is important that you walk with the Holy Spirit so that you understand His will. Because the Holy Spirit sometimes speaks specifically to us and no one knows. Only you and God know. And we can really understand God's will if the Holy Spirit is always with us. Ketaatan membuat kita dapat mengendalikan keadaan yang sulit, sedangkan ketidaktaatan menghancurkan rencana Tuhan yang telah Tuhan buat untuk kita. Karena ketaatan mengandung berkat dan ketidaktaatan mengandung kutuk. Saya pernah mengalami beberapa kali tidak taat kepada Tuhan, dan pada saat saya tidak taat kepada Tuhan, sampai saya tidak bisa mendengar suara Tuhan sampai 8 bulan. Dan saya minta ampun terus kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan, dan saya tidak pernah mau menyerah. Saya terus datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati saya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Karena kita dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga pada saat kita tidak taat, itu juga bisa disebabkan oleh karena kuasa kegelapan yang bekerja di dalam hidup kita. Makanya oleh karena itu saat pada kita sudah benar-benar kita sadar,
kita datang kepada Tuhan terus-menerus dan meminta ampun dan tidak melakukan lagi dosa yang sama. Nah, saya berasa ketika Tuhan tidak berbicara kepada saya, ini melebihi sakit hati yang ada di dunia. Karena Tuhan hanyalah satu-satunya tempat di mana saya berharap. Dan saya akan bacakan di Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kisah Nabi Yunus ini menarik sekali, mirip dengan saya yang mau lari dari panggilan Tuhan, dan Tuhan mendatangkan badai di dalam perjalanannya Yunus, sehingga dia terlempar di laut dan dia dimakan oleh ikan yang besar. Selama 3 hari dia berada di dalam perut ikan. Apa yang membuat Anda tidak taat kepada Tuhan? Janganlah biarkan pemberontakan kita berlarut-larut, sehingga kita tidak lagi peka terhadap suara Roh Kudus. Saya tidak tahu apa yang Anda sedang hadapi sekarang, apakah Anda masih berjalan dengan Roh Kudus atau tidak. Saya hanya mau memberitahukan Anda, kita perlu untuk mendengar suara Roh Kudus. Karena di dunia ini banyak sekali suara-suara, suara Tuhan, suara hati sendiri, suara orang-orang di sekeliling kita yang membuat kita tidak fokus. Karena kadang kita perlu untuk mendengarkan Roh Kudus, karena Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri, berbicara kepada kita. Dan pada saat dia berbicara kepada kita, belum tentu orang lain itu tahu gitu. Makanya kita perlu untuk dekat, kita perlu untuk intimate, kita perlu untuk lebih dekat sama Tuhan, supaya kita bisa mendengar betul-betul suara Roh Kudus. Dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena saudara-saudaraku, terus terang tidak gampang untuk melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan.